Kita mulai. Uh, saya Mbak Koren. Uh, Selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, Coach. Kabarnya baik. Lagi sibuk apa, Mbak Koren? Saat ini sedang sibuk dalam mempersiapkan hasil ujian anak-anak, mengoreksinya, serta mengolah nilainya, Coach. Uh, Sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang dapat diperlukan. Apakah sudah siap, Mbak Foren? Saya sangat siap, Coach. Baik, terima kasih. Selama sesi coaching, saya akan mendukung dan mendengarkan Anda serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Anda. Apakah berkenan? Saya berkenan, Coach. Baik, terima kasih. Di sela di sela-sela sesi coaching ini, saya akan memberikan umpan balik. Apakah Anda berkenan menerimanya? Saya berkenan menerimanya, Coach. Tujuan dari umpan balik adalah agar Anda lebih mudah dan cepat mencapai tujuan. Apakah Anda berkenan? Saya berkenan, Coach. Baik, saya akan mendengar dan memperhatikan apa yang Anda sampaikan, dan saya juga akan memberikan umpan balik, baik dengan bertanya atau menyampaikan usulan. Apakah Anda berkenan? Saya berkenan, Coach. Agar umpan balik tercatat dengan baik, kita membutuhkan kertas dan alat tulis, sumber daya di mana menggunakannya untuk mencatat. Apakah Mbak Poren berkenan? Saya berkenan, Coach. Umpan balik yang saya sampaikan dapat benar, bisa juga salah. Dapat sesuai, bisa juga tidak. Apakah Mbak Poren berkenan? Saya berkenan, Coach. Bila Mbak Poren menerima umpan balik dari saya, perlu tindak lanjut agar lebih bermanfaat. Apakah Mbak Poren berkenan? Ya, saya berkenan, Coach. Baik. Uh, Baik, di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin Mbak Poren capai? Saya ingin menyusun sesuatu itu ataupun membuat eh, kegiatan saya yang sebelumnya itu jauh lebih tertata, lebih rapi, dan lebih eh, teratur, begitu, Coach. Dan teratur seperti itu, Mbak Poren. Ya, benar, Coach. Oke. Baik. Apakah langkah yang perlu dilakukan? Ya, langkah yang perlu saya lakukan, saya tetap melakukan kegiatan-kegiatan saya yang sebelumnya sama karena itu merupakan kegiatan rutin saya. Setelah itu saya melihat kembali to-do list yang sudah saya lakukan. Dan langkah demi langkah, kegiatan itu akan selesai sesuai dengan urutan yang sudah saya buat, Coach. Jadi melihat kembali, jadi bisa menyelesaikan yang tugas sesuai dengan urutan yang Mbak Foren lakukan, yang Mbak Foren buat. Seperti itu Mbak Foren? Ya, benar, Coach. Baik. Untuk mencapai semua itu, apa sumber daya yang diperlukan Mbak Foren? Ya, sumber daya yang saya perlukan yang pertama adanya keterpenuhan kuota. Lalu alat-alatnya juga untuk melakukan tugas itu seperti laptop, handphone, dan juga ya terfasilitasilah dengan baik agar
tugasnya dapat terselesaikan dengan baik juga. Lalu adanya dukungan dari rekan kerja dan teman-teman yang ada di lingkungan saya, Coach. Baik, tadi Mbak Floren mengatakan eh, menyediakan laptop, sarana prasarana, kuota, dan adanya dukungan teman-teman yang baik di tempat lingkungan kerja. Apakah seperti itu? Ya, benar, Coach. Baik. Eh, umpan balik yang bagaimana yang Mbak Floren inginkan dari saya? Ya, umpan baliknya sudah tercapai, Coach, karena dengan Coach menyampaikan pertanyaan itu, saya bisa menemukan action plan yang akan saya lakukan kembali dan mengingatkan saya bahwasanya habit-habit yang sudah dilakukan itu sebelumnya perlu juga dilakukan untuk kegiatan yang akan saya lakukan berikutnya ataupun ke depannya, Coach. Baik ya. Jadi saya tadi memberikan umpan balik bahwa Mbak Floren sudah mengatur jadwal ulang, itu sudah sangat baik sekali ya, Ya, dan sangat mendukung tugas Mbak Floren ya, seperti itu ya Mbak Floren. Baik, itu ya. tadi Mbak Floren katakan sudah mengatur jadwal ulang, kemudian sumber daya yang diperlukan Mbak Floren apa saja? Sumber daya yang saya perlukan yang pertama tidak terlepas dari dukungan, baik itu dukungan teman sejawat maupun atasan saya, pimpinan dari unit kerja saya bekerja. Dengan mereka memahami apa yang sedang saya lakukan, pastinya itu akan membuat saya jauh lebih rileks dalam melaksanakan ataupun menjalankan seluruh tugas yang saya hadapi, Coach. Baik. Ah, jadi sumber dayanya tadi memerlukan dukungan dari teman sejawat juga ya, seperti itu ya Mbak Floren ya, dari atasan Ya, juga, dan hmm, dukungan juga seperti itu ya. benar, Coach. Baik. Ah, bagaimana respon Mbak Floren terhadap umpan balik yang saya berikan? Ya, umpan balik yang coach berikan itu sangat bermanfaat, Coach, karena saya bisa mengingat kembali hal-hal baru yang sudah saya lakukan. Oh, jadi bisa mengingat kembali hal-hal baru dan menyelesaikan tugas yang akan dilakukan. Seperti itu, Mbak Foren. Ya, tepat sekali, Coach. Baik. Ah, apa langkah yang akan Mbak Foren lakukan? Langkah yang akan saya lakukan pertama, saya melihat kembali schedule saya setiap harinya, di mana saya memiliki kegiatan yang berbeda-beda, khususnya ketika ada tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan sekolah. Mengikuti sosial. Sosial ini kita ikuti karena kita memang memiliki sosialisasi terhadap rekan kerja, di mana ketika mereka mempunyai masalah, kita akan mendatanginya begitu. Memiliki ya keluh kesah ataupun sedang sakit, ya kita bantu dengan adanya sosial dari sekolah begitu, Coach. Nah, untuk itu saya bisa membuat schedule saya kembali, yang mana hal-hal yang perlu saya lakukan kembali saya tata, saya susun kembali dengan baik, dan saya prioritaskan dari hal-hal eh, yang paling harus cepat diselesaikan begitu, Coach. Baik. Semoga umpan balik ini sangat membantu membantu Mbak Foren dalam menyelesaikan tugas ya. Ah, baik, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Terima kasih Mbak Foren. Sama-sama, Coach. Terima kasih sudah membantu bagi saya.